Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada pertemuan kali ini belajar pelajaran akidah akhlak kelas 5 semester 2 dengan materi mengingat Allah melalui kalimat thayyibah tarja. Kompetensi dasar KD pada kompetensi inti pengetahuan, memahami makna dan ketentuan penerapan kalimat tarja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. KD pada kompetensi inti keterampilan, menghafalkan bacaan dan arti kalimat tarja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun indikator KD pada kompetensi inti pengetahuan yaitu 1. Mengetahui makna kalimat tarja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 2. Menjelaskan ketentuan penerapan kalimat tarja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 3. Mengidentifikasikan ketentuan penerapan kalimat tarja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun indikator KD pada keterampilan yaitu nomor 1. Mendemonstrasikan hafalan kalimat tarja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 2. Memaparkan arti kalimat tarja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tujuan pembelajaran pada pembahasan kalimat tarja ini adalah 1. Setelah mendengarkan ceramah penjelasan dari guru, siswa mampu memahami makna kalimat tarja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 2. Setelah mempelajari modul, siswa mampu mendeskripsikan ketentuan penerapan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kalimat thayyibah itu? Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik yang berisi sanjungan, pujian, dan mengagungkan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus berkata dengan kata yang baik? Karena perkataan baik merupakan ciri-ciri orang yang beriman, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan perkataan yang baik atau diam. Kemudian kalimat thayyibah itu banyak sekali macam-macamnya. Karena kalimat thayyibah itu adalah suatu kalimat yang mengandung pengertian ucapan yang baik, baik itu berisi sanjungan atau pujian terhadap Allah ataupun berisi mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam kalimat thayyibah itu banyak sekali, di antara lain adalah kalimat tarja, kalimat alhamdulillah, kalimat basmalah, kalimat tasbih, kalimat tahlil, dan lain sebagainya. Akan tetapi pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah kalimat tarja. Bagaimana bunyi kalimat tarja itu? Kalimat tarja bunyinya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Kapan kita harus membaca kalimat thayyibah, kalimat tarja?
yaitu ketika kita sedang menerima musibah atau tertimpa musibah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika kita terkena musibah, maka lafaz atau kalimat yang pas untuk kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang biasa disebut kalimat tarjih. Apa saja contoh-contoh dari musibah itu? Yaitu kebakaran. Selain kebakaran, ada juga yaitu mendengar berita duka, contohnya kematian. Kemudian ada lagi yaitu terjadi kecelakaan. Ketika kita melihat ada peristiwa kecelakaan, maka kata yang terlontar dari mulut kita seharusnya adalah kalimat tarjih inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian terjadi bencana alam, contohnya adalah tsunami ataupun gempa bumi, tanah longsor dan lain sebagainya. Kemudian karena terpeleset atau jatuh, baik itu dari sepeda motor, dari tangga, misalnya kita sedang naik tangga. Kehilangan barang, misalnya kita dicuri barang kita oleh maling, oleh pencuri, maka ketika kita sedang kehilangan barang, kata yang pas untuk kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian musibah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepada hambanya itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sebagai cobaan atau ujian yang diterimakan bagi orang yang beriman atau orang yang mukmin yang taat kepada Allah. Jadi apabila ada orang mukmin yang taat kepada Allah kemudian mendapatkan ujian berupa musibah, maka itu adalah sebagai ujian untuk menguatkan keimanannya. Yang nomor 2 sebagai teguran diberikan kepada orang mukmin yang melakukan kesalahan. Jika ada orang mukmin kemudian dia melakukan kesalahan lalu mendapatkan musibah, itu berarti harus mawas diri, kesalahan apa atau dosa apa yang dilaksanakan, kemudian segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 3 diberikan kepada orang yang ahli maksiat, dan ini adalah sebagai azab bagi orang yang maksiat, orang yang suka berbuat maksiat. Kemudian apa hikmah dari kita mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat tarjih? Ada beberapa hikmah, di antara lain adalah ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus ikhlas dan haruslah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 2 adalah bersabar menghadapi ujian. Agar kita bisa bersabar, kalau kita bisa menerima dengan lapang dada, maka kesabaran kita akan bertambah dan tambah kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 3 mendapatkan keberkahan atau kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita mengucapkan kalimat tarjih innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika kita mendengarkan atau mendapatkan musibah. Kemudian yang nomor 4 adalah mendapat rahmat
atau karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 5, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.